Cara penyembuhan kebenaran sejati tumbuh dari hati. Ilmu bagi umat menyinari bumi, ilmu kesadaran dan kemanusiaan. PSMP Pikir di jembatan kehidupan, menautkan sains dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih untuk dunia demi harmoni. GSM Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pepergi tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari hati, untuk bangsa dan dunia yang jaya. GSM Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pepergi tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari hati, untuk bangsa dan dunia yang jaya. Kebenaran dan kebersihan hati, berjalan duduk ataupun berdiri, tetap teguh di jalan yang benar, dengan hati bersih melihat dari dalam lahir. Cara penyembuhan kebenaran sejati tumbuh dari hati. Ilmu bagi umat menyinari bumi, ilmu kesadaran dan kemanusiaan. PSMP Pikir di jembatan kehidupan, menautkan sains dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih, untuk dunia demi harmoni bumi. Ajaran Islam lahir dari dalam, sehat Bangkitlah insan, ruang tubuh sejati, bersatu dalam semangat harmoni. Ilmu dan cinta berpadu abadi, menuntun jiwa Sehat berenergi, dengan hati menyeimbangkan energi. Kebaikan dasar setiap terapi, ganti dan pengabdian. PSM Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pekerti tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari hati, untuk bangsa dan dunia yang jaya. Jalan tengah dan kebersihan hati, berjalan duduk ataupun berdiri, tetap teguh di jalan yang benar, dengan hati bersih melihat dari dalam lahir. Cara penyembuhan kebenaran sejati tumbuh dari hati. Ilmu bagi umat menyinari bumi, ilmu kesadaran dan kemanusiaan. PSMP Pikir di jembatan kehidupan, menautkan sains dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih, untuk dunia demi harmoni. GSM Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pepergi tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari
hati untuk bangsa dan dunia yang jaya. ASN Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pekerti tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari hati untuk bangsa dan dunia yang jaya. Kebenaran dan kebersihan hati, berjalan duduk ataupun berdiri, tetap teguh di jalan yang benar. Dengan hati bersih melihati, dari dalam lahir cara penyembuhan. Kebenaran sejati tumbuh dari hati, ilmu bagi umat menyinai bumi. Ilmu, kesadaran, dan kemanusiaan. BSMP Pekerti jembatan kehidupan, menaungan sains dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih untuk dunia demi harmoni bumi. Ajaran Yesus mengakhir, darah lahir dari dalam, sehat lalu hembuskan bahan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Malam hari ini kita bertemu lagi dengan senam bersama setiap hari Kamis. Ya, tentunya kita jangan lewati, karena dengan latihan ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan kita. Ya, terlihat sangat sederhana, tapi terasa dirasakan oleh tubuh kita ya. Oke, seperti biasanya saya akan bawakan dulu pengantar agar mengingat
dasar-dasarnya. Ya, saya akan share screen dulu. Sebentar. Ya, dengan metode senam ini disebut senam tung ikung, ya, tung ikung, yaitu dengan bahasa isyarat tangan, ya, senam gerakan isyarat tangan. Tung artinya satu gerakan, i menggunakan pikiran, kung itu menggunakan tenaga kita, ya. Nah, kita olah energi di tubuh kita. Pada dasarnya metode ini dikatakan diam tapi bergerak. Posisi kita diam, ya, nanti latihannya kita diam, tenang, sel-sel kita itu bergetar, sehingga dengan sendirinya terjadilah sirkulasi energi di dalam tubuh kita. Satu yang unik di sini adalah metode satu telapak tangan kita lebih dekat dan satu telapak tangan kita lebih jauh nantinya, ya, artinya tekanan yang lebih besar akan mengalir kepada tekanan yang lebih rendah, ya. Nah, ada beberapa hal di mana kalau ada gangguan kesehatan nantinya, misalkan sakit kepala, ya, migrain, ya, tangan migrain kanan misalnya, tangan kanan kita lebih dekat, tangan kiri lebih jauh, ya, sehingga tekanan yang lebih kuat dia akan mengalir kepada tekanan yang lebih rendah. Ya, demikian juga kalau yang darah tinggi bisa nanti telapak tangan kanan di atas lebih dekat di kepala, tangan kirinya mengarah ke pusat Tantien lebih jauh. Ya, kalau yang darah rendah kebalikan seperti itu. Ya. Nah, kita cukup melakukan di sela-sela waktu luang kita. Misalnya kalau di kantor kita bisa lakukan 3 sampai 5 menit. Ini sudah banyak membantu. Ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bisa latihan waktunya lebih panjang, maka itu lebih baik hasilnya. Ya. Nah, di dalam latihan ini kita menggunakan 4 kekuatan, yaitu kekuatan tubuh, kekuatan suara, kekuatan pikiran, dan kekuatan batin. Kekuatan tubuh yaitu satu teknik di mana cara-cara bagaimana posisi kita berdiri, ya, kemudian bagaimana kita menggunakan telapak tangan kita arahkan ke satu bagian, misalkan kita ke Mingmen, ya, atau ke pusat Tantien kita. Nah, kita gunakan itu kekuatan tubuh. Yang kedua, kita gunakan kekuatan suara. Kekuatan suara ini kita bukakan musik yang bunyinya San San Ju Liu Payau 3396815. Nanti saya jelaskan, ya. Kemudian kekuatan pikiran. Ya, kekuatan pikiran ini kita lakukan visualisasi cahaya, ya, misalkan seperti di belakang layar saya ada warna biru langit terang, kita bayangkan cahaya warna biru langit terang. Ya, seperti itu. Kemudian ada kekuatan batin. Nah, kekuatan batin ini paling penting sebenarnya. Kita selama ini jarang komunikasi dengan sel-sel kita. Padahal sel-sel kita membaca apa yang kita pikirkan. Ya, kalau contoh, kalau kita stres, sel kita tuh akan bergerak sangat cepat. Ya, kalau kita mengalami kesedihan, maka dia gerakannya jadi lemot, ya, lambat. Dan ini akan menimbulkan defisiensi, ya, kalau di dalam Chinese medicine. Nah, kalau terlalu aktif ini menimbulkan stagnasi, ya. Nah, pikiran ini berpengaruh kepada siklus dari pergerakan sel-sel di tubuh kita. Maka dari itu kita harus sering komunikasi dengan tubuh kita sendiri. Ya, dengan kekuatan batin kita masuk dalam ketenangan, kita katakan kepada ginjal kita, terima kasih ginjal, kamu telah membantu saya beraktivitas setiap hari dengan sehat dan normal.
Ya, terus kita tersenyum kepada ginjal kita dan katakan, kamu sehat, kamu sehat, kamu sehat. Terima kasih. Ya, terus visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari kedua ginjal kita. Ya, kemudian sel-selnya kembali normal. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa kita komunikasikan. Jadi kalau yang sakit-sakit berat, sebaiknya kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kita dengan menggunakan musik, ya. Sansan Jiu Payau. Sansan ini menggetarkan sisi paru-paru, sel-sel di paru-paru. Jadi kalau kita sentuh, kita katakan san, maka terasa getaran seluruh sel-sel di paru-paru kita. Ya, kita bilang san, san, ya, terasa sekali getaran di paru-paru kita. Nah, kalau kita bilang ciu, kita pegang perut bawah kita, ya, tanhian. Ya, ciu, ciu itu akan bergerak, ya, bergerak, ciu, gitu. Begitu kita bilang liu, kita pegang di bawah tulang rusuk kita bilang liu, liu, ini akan bergerak, ya, di bawah tulang rusuk kita. Nah, kemudian kita pegang di pusar kita bilang pak, pak, getaran ada di pusar, ya. Kita bilang yau, kita pegang dari leher sampai kepala, kita bilang yau, maka akan terasa getaran dari leher sampai ke kepala, ya. Kemudian limpa dan pencernaan, kita bilang ini limpa dan pencernaan. Nah, di dalam musik Sansan Jiu Payau ini sebenarnya menggetarkan sanjiao kita, terjadi pergetaran, ya, seluruh sel-sel di sanjiao kita. Jadi dari sangjiao, chungjiao, xiajiao kita itu terjadi pergetaran. Ya, sehingga melancarkan sanjiao kita. Nah, kalau sanjiao lancar, maka bagian sepanjang tulang punggung kita, waijiao, itu akan menjadi lancar. Ya, sanjiao tung, waijiao tung. Jadi kalau jalan tol kita bersih, juga sanjiao kita lancar. Tapi sanjiao kita lancar, otomatis yang dari waijiao juga akan bisa berputar ke depan. Seperti itu. Dan ini akan terjadi siklus yang disebut Kung Chuan. Nah, di dalam body space medicine selalu mengutamakan kebersihan ruangan antara sel di tubuh kita. Ya. Nah, dengan kebersihan ruang antara sel kita, maka tubuh kita akan terjadi sirkulasi yang lancar, yaitu perputaran Kung Chuan-nya. Nah, di dalam body space medicine ada dua perputaran, yaitu Kung Chuan dan Zhichuan. Ya, Kung Chuan adalah perputaran yang vertikal, ya, Zhichuan yang horizontal, ya, berlawanan arah seperti arah jarum jam spiral, ya, ke bawah seperti itu. Nah, ini adalah disebut Zhichuan. Nah, apa beda Kung Chuan dan Zhichuan? Adalah Kung Chuan adalah seperti saluran sungai yang besar menuju samudra. Nah, Zhichuan adalah saluran got, ya, parit-parit kita menuju ke saluran besar. Nah, yang diutamakan adalah perputaran Kung Chuan. Selama perputaran Kung Chuan kita lancar, maka Zhichuannya dengan demikian akan lancar. Ya. Nah, ini yang terlihat kalau kita perputaran Kung Chuan, yaitu San Jiao, Jiao bawah, Jiao tengah, Jiao atas, dan Wai Jiao kita dia bisa bersih, sirkulasi, maka kondisi tubuh kita menjadi pulih kembali. Nah, di tangan kita ini penuh dengan energi, ya. Tentunya kalau yang belajar energi, telapak tangan kita ini ada disebut cakra minor, ya. Yaitu di tengah-tengah ini kita tekan, kita akan merasakan kalau kita dekatkan, maka terasa energi. Ya, ada yang terasa panas, ada yang terasa listrik, ada yang terasa tekanan atau dorong, ya, atau dingin, ya. Seperti itu. Atau seperti magnet, ya. Didorong atau terbuka atau tarik menarik. Nah, ini kalau kita latih terus, maka semakin kuat telapak tangan kita. Tentunya teknik ini bisa menggunakan pengobatan jarak jauh, ya, atau juga pengobatan tanpa menyentuh, seperti itu. Tentunya ini ada dasar-dasar lagi, ya, teknik pengobatan seperti itu. Tapi prinsip kita adalah sekarang kita menyehatkan tubuh kita. Nah, ada satu hal yang kita lupakan. Sejak lahir, sebenarnya ujung lidah kita melekat di langit-langit,
Kita lihat bayi ya, ini baru lahir ya, ujung lidahnya melekat di langit-langit. Jadi artinya perputaran ya kungcuan dari depan ke belakang ini tersambung melalui ini jembatannya. Ibarat stop kontak ya, kalau kita on maka dia mengalir. Nah, biasakan kita yang sehari-hari kita bekerja, ujung lidah ini melekat di langit-langit. Biasakan lagi nyetir mobil, lagi kegiatan apapun, ujung lidah sebaiknya melekat. Dengan melekatnya ujung lidah, maka chi kita menjadi lebih kuat. Ya, kita nggak mudah lelah, ya, segar terus badan. Seperti itu. Jadi perputaran chi ini terus dia akan lancar seperti itu. Ya. Nah, di dalam teknik ini sebenarnya ada 8 bait syair, yaitu berdiri laksana pohon cemara, artinya kita tenang, kita rileks, berdiri tegak ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa duduk seperti lonceng, artinya duduk bersila ya, tenang seperti itu. Kemudian bisa kumpulkan chi ke pusat tantian. Jadi bayangkan energi itu berkumpul di pusat tantian, itu 3 jari di bawah pusar. Nah, di sini berdiam dan bergerak bersamaan. Artinya energi kita ya di dalam itu bergerak walaupun kita dalam kondisi duduk seperti bersila ya. Tapi energi di dalam kita bergerak. Ya, bisa timbul panas di dalam tubuh kita, bisa berkeringat. Ini bersamaan dia terjadi. Ya, kemudian kita bisa membayangkan pegunungan salju yang putih yang bercahaya. Ya, misalkan kita terbungkus dengan energi cahaya yang begitu kuat, ya, pantulan cahaya. Ya, seperti di sini bisa membayangkan cahaya suci menerangi dan menyelimuti tubuh. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal di dalam meditasi. Kalau kita bayangkan, ya, ini seperti kompor di tantian kita, ada kompor api yang menyalakan air sehingga airnya mendidih. Ini di badan kita bisa menjadi panas. Ya, kita membayangkan seperti itu. Nah, di sini mengosongkan tubuh bukan berarti mengosongkan seluruh pikiran kita, ya. Artinya tubuh ini seperti tidak ada apa-apa. Pada saat kita mencapai meditasi latihan napas perhatian keluar masuk, kita satu objek, maka tubuh itu terasa hilang. Ya, seperti itu. Nah, disitulah kita mendapat ketenangan. Ya, demikian juga di dalam latihan senam tungikung. Pada saat kita latihan berjam-jam suruh begini, pertama berat ya. Tapi lama-lama tubuh ini seperti hilang, tidak ada. Kita tahu ada rasa hangat ya, menyaman, seperti membungkus tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa kita dengan latihan kekuatan tubuh, misal kita menyinari pusat Mingmen kita. Mingmen ada di belakang pusar ya. Pusar di depannya, ditarik ke belakang adalah titik Mingmen. Nah, Mingmen ini adalah pusat dari Yenchi, ya, pusat energi perinatal ya. Begitu kita lahir, kita diwariskan oleh orang tua kita. Nah, energi ini harus kita jaga. Ya, kita harus rawat supaya jangan habis. Ya, maka dari itu kita bisa latihan dengan kedua telapak tangan menyinari kepada pusat Mingmen kita. Ya. Dan juga secara otomatis menguatkan kedua ginjal kita. Nah, di sini kita bisa ucapkan terima kasih juga kepada kedua ginjal kita. Ya, katakan terima kasih ginjal, kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Ya, terus bayangkan dan katakan tersenyum kepada ginjal kita, kedua ginjal kita, dan tersenyumlah sambil mengucapkan kata terima kasih. Kamu sehat dan kuat, ya, bekerja dengan normal. Terus ya kita tenangin dan terasa hangat ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sakit pinggang sebelah kiri misalkan? Tangan kiri kita lebih dekat sedikit, tangan kanan lebih jauh. Ya. Yang kiri ini energinya berlebihan sehingga dia bersirkulasi ke sebelah kanan.
terjadi penyeimbangan. Kalau pinggang kanan yang sakit, telapak tangan kanannya didekati, tangan kirinya tetap pada posisi lebih jauh. Ya, jadi otomatis yang kanan mengalir kepada yang kiri, seperti itu. Nah, ini dasarnya keseimbangan. Makanya di dalam Chinese medicine ada dikatakan keseimbangan yin dan yang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga sambil latihan ini kita mendengarkan musik dari Sansan Cili Payau, sehingga membantu sirkulasi energi kita menjadi lancar. Ya, kita gunakan kekuatan Sansan Cili Payau untuk regulasi seluruh kinerja dari sel-sel kita menjadi normal kembali. Ya. Nah, kemudian kita gunakan kekuatan pikiran atau kekuatan pikiran. Kita bayangkan cahaya sinar putih terang menyinari bagian kedua ginjal kita, ya, dan mingmen kita, seperti itu. Kemudian kita gunakan kekuatan batin di sini. Ya, jiwa kita komunikasikan kepada seluruh sel-sel berada di ginjal kita untuk tetap sehat, bekerja dengan sehat dan normal, ya, seperti itu. Kita tersenyum, terasakan, ya. Nah, nanti kita latihan pertama seperti awal kita membuka sisi cancuang, ya. Kita telapak tangan kiri satu, telapak tangan kanan di atasnya. Nah, bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanannya diarahkan ke bawah, menutup supaya energi jangan langsung naik ke atas, ya. Ini adalah cara membersihkan sanciau kita. Ya, jadi ciau bawah, ciau tengah, ciau atas. Tentunya perjalanan energi ini akan mengganggu kesehatan kita kalau terjadi kemacetan. Ya, kalau dia macet di bawah, ya, ini mampet, ibarat got mampet, otomatis nanti sakit pinggang. Karena aliran dari sini tidak bisa mengalir. Ya, dan juga di perut bawah kita bermasalah. Dan juga bisa merambah kepada sakit pinggang. Seperti itu. Ya, kalau dia macet di Chung Chiao, otomatis Xia Chiao-nya juga nanti bermasalah. Ya, di Sang Chiao juga, Chung Chiao-nya sama Xia Chiao-nya nanti bermasalah. Seperti itu. Nah, kalau dia terus-menerus kemacetan ini, maka bisa macet total. Ya, otomatis kalau kita lihat lidahnya akan seperti berbentuk kura-kura, ya, nonjol. Seperti itu, dan itu bisa diopnem nanti masalahnya. Maka dari itu ini adalah cara yang simple bagaimana kita latihan melancarkan sanjiao kita dulu. Nah, kalau sanjiao kita lancar, otomatis ini lancar, maka yang wai jiao ini akan turun ke bawah dan naik kembali. Ya. Nah, kalau dia macet terjadi di sang jiao, misalkan di atas, ini macet terlalu lama, maka akan timbul sakit kepala. Ya, akan sakit kepala seperti itu. Nah, otomatis dia nanti kalau dia macet di atas, Chung Chiao-nya juga macet, tengahnya macet, Xia Chiao-nya macet. Ya, kalau kita bisa buka lancarkan ini, maka yang di sini akan mengalir, yang dari Wai Chiao akan mengalir ke depan. Maka tubuh akan normal kembali dan dia bisa homeostasis, yang memperbaiki dirinya sendiri, seperti itu. Ya. Nah, kita bisa gunakan juga dengan musik Sansan Cili Payau ditambah dengan kekuatan pikiran. Bayangkan cahaya sinar putih terang, ya, ada di sini. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel yang ada di sanjiao kita. Nah, kemudian kita latihan menguatkan kedua ginjal kita, Kousu Cancuang. Ya. Ini mempertahankan kita punya Yin Qi. Ya. Kemudian kita juga latihan merapat kedua telapak tangan kita. Kita bisa lihat jari-jari kita, apakah ujung-ujung jari ini bertambah panjang atau ada cahaya, ya, atau terlihat seperti kipas. Ya, kita intip sedikit, kita merem, kita buka sedikit, kita lihat ujung jari kita. Nah, kalau ujung jari kita ternyata sudah kelihatan ada sinar, ya, berarti kita sudah punya kemampuan untuk penyembuhan dengan jarak jauh ataupun tanpa menyentuh. Ya, seperti itu.
Kemudian ini kita ada latihan lagi Mapu Cancuang. Nah, Mapu Cancuang ini untuk menyehatkan darah kita. Nah, kalau ada kelainan darah di sini sebaiknya kita menggunakan latihan ini. Jadi menguatkan di tantian kita ya. Seperti memegang bola di depan ya. Kita menyinari pusat tantian kita. Nah, di sini kita menggunakan cahaya warna biru laut ya. Karena tantian dikatakan qihai. Lautan warnanya biru. Kita bayangin dengan sinar biru langit yang terang menyinari pusat tantian kita. Seperti itu. Ya. Nah, ini Kuang Cao Cancuang ya, menyinari Pai Hui kita ya. Kita tahu titik Pai Hui adalah spiritualitas ya, juga sebagai tonik Qi untuk meningkatkan Qi ya, supaya energi itu kuat naik ke atas ya. Nah, ini adalah cara menyinari Pai Hui kita. Nah, biasanya ini digunakan cahaya warna merah jambu ya, merah jambu ya, warna pink sedikit ya. Merah jambu menyinari bagian Pai Hui kita ya. Kalau sinar-sinar berwarna merah muda ya, itu biasanya regenerasi sel ya, untuk perbaikan sel sangat cepat sekali, terutama bagi yang mengalami pengecilan otak ya, penyusutan otak, kemudian juga Parkinson ya. Latihan seperti ini sangat baik ya, untuk meregenerasi kembali selnya. Nah, sebelum kita akhiri, biasanya nanti kita akan menyimpan energi itu di pusat tantian dulu. Kemudian kita akan bacakan afirmasi kelancaran energi, yaitu Qing Chu dan Su Tong He Dao Neng Liang Bang Jia Gong Juan Chang Tong. Bersihkan semua polusi, lancarkan semua jalur energi ya, kemudian energi dapat berpindah, sirkulasi dengan lancar. Nah, ini adalah untuk menguatkan aja ya, supaya kita di dalam latihan itu energi yang benar-benar terjadi sirkulasi dengan baik, dengan sempurna. Seperti itu. Nah, ini ada sangat penting yang kita akhiri sebelum ini, kemudian baru kita lakukan doa bersama. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada orang tua kita, terima kasih kepada Grandmaster Mendiang Grandmaster Profesor Dr. Ko Chisen. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita semua, dan terima kasih kepada tubuh kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kehidupan ini tergantung dari satu kecepatan ya. Jadi sel-sel kita bergerak terus ya. Itu adalah menentukan kehidupan. Ya, dan kita lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Nah, Guru Kuo selalu berpesan kepada murid-muridnya, selalu sucikan hati, jaga perilaku, kemudian banyak pupuk kebajikan dan taklukkan diri sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita akhiri dulu ini. Nanti kita mulai dengan senamnya. Ya. Ini sebagai informasi, tanggal 26 April ini ada bakti sosial di WTC ya, Mangga 2. Ada bakti sosial donor darah dan juga ada untuk terapi body space medicine, maupun juga ada akupuntur di sana. Ya. Oke, saya akan bukakan musiknya dulu. Oke, pertama kita nanti senam dengan jinjit dulu ya. Setelah senam jinjit, baru kita lakukan senam mengayun tangan sebagai pemanasan. Nanti baru kita masuk ke senam sesungguhnya ya, dari senam Tunggikung. Oh
怀着无比虔诚，默默祈福言诵。Ya, kita senam dikit dulu ya, sama-sama ya.翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，梦如路遥远，水畔人欢水，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫，灯下的人间，温暖黎明众生。点一盏心灯，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。点一盏心灯，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。山外还有山，梦如路遥远，水畔人欢水，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫，灯下的人间，温暖黎明众生。点一盏心灯，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。点一盏心灯，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。点一盏心灯，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。点一盏心灯，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, senam kedua nanti kita mengayun tangan ya, seperti ini ya. Saya akan share lagunya dahulu. DJ Sunny. Kita akan tangan kita jauh ke depan ya, meraih
lalu tarik ke belakang.为何却在半路出了轨？没人心疼的黑夜，你的心在想些什么？拥在怀中，直到它变冷。如果两个人的天堂始终远行。你拥入怀中，许多奇迹我们相信才会存在，想留不能留在最寂寞，请不要离开我，在这下雨的时候，我的离去若让你拥有所有，结局自动我心我。
Kita hirup napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Hirup napas lagi melalui hidung, lalu hembuskan melalui hidung. Hirup napas melalui hidung, lalu hembuskan melalui hidung kembali. Tekan di perut bawah, tekan diam. Sunday. Marilah kita lakukan 6 pengikung. Tegakkan seluruh tubuh kita seperti pohon cemara. Ditegak. Ujung lidah lekatkan di langit-langit. Kita rilekskan seluruh tubuh kita. Napas normal seperti napas bayi, yaitu menggunakan napas perut. Ujung lidah melekat di langit-langit. Kemudian telapak kaki kita rentangkan selebar bahu, lebar pundak. Kemudian telapak kakinya kita masukkan sedikit ke dalam, ya, jadi masukkan sedikit ke dalam, lalu lutut diturunkan sedikit. Telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Kita lakukan gerakan sisi cangkang, membuka sanjiao kita. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanannya diarahkan ke bawah, ditutup. Khusus yang darah tinggi. Bagi yang normal dan tekanan rendah, tetap pada posisi mengarah ke atas. Kita akan melakukan latihan dengan 4 kekuatan. Kekuatan tubuh, kekuatan suara, kekuatan pikiran, dan kekuatan batin kita. Rilekskan seluruh tubuh kita, tenangkan pikiran, ujung lidah melekat di langit-langit. Kita dengarkan musik dari San San Jiu Liu Payau.
九六八幺五。Visualisasikan cahaya sinar putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita, menyinari jauh bawah, jauh tengah, dan jauh atas. Pancarkan Sanjiao itu. Ucapkan terima kasih dalam batin kita pada sel-sel dan organ yang ada di jauh bawah, jauh tengah, jauh atas. Katakan terima kasih. Terima kasih. Semua sehat, bersirkulasi dengan lancar. Bersenyumlah. Ucapkan terima kasih. Kanan kita pindahkan kedua telapak tangan kita menyinari kepada pusat dari Mingmen. Sehatkan kedua ginjal kita. Sehatkan kedua ginjal kita. Mingmen adalah berseberangan dengan pusat. Kita berada di depan, belakangnya adalah titik yang merupakan pusat dari energi perinataan diwariskan oleh orang kita. Manfaatnya adalah menjaga kinerja ginjal kita. Dari itu kita membutuhkan Engkau diberikan perhatian langit. Visualisasikan cahaya sinar putih terang
dan dua ginjal. Ginjal di posisi di kiri dan kanan. Tunjukkan pada ginjal kita dan katakan terima kasih. Ya, kamu telah membantu saya beraktivitas dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Kamu sehat dan normal. Senyumlah. Berikan rasa kasih sayang. Rasakan kedua ginjal kita semakin sehat. Pindahkan ke depan seperti membelut bola. Perkuat rangkaian kita agar darah kita sehat. Bagi yang ada gangguan darah, anemia, thalassemia,
Baiknya banyak latihan di waktu cantuang ini. Latihan ini akan menyehatkan darah. Kita akan merasakan seperti memegang bola. Ini sangat kuat. Membuka ujung lidah melekat di lambung langit. Visualisasi bola cahaya berwarna langit terang. Bola cahaya berwarna langit terang menyinari pusat tangkian kita. Tangkian adalah 3 jari di bawah pusar kita. Kepada tangkian dan ucapkan terima kasih. Terima kasih tangkian. Imunitas tubuh kita akan kuat dengan kita latihan ini. Energi dan darah menjadi sehat dan kuat. Tahu bahwa tangkian, kalau energi di tangkian kita kuat, maka kenci kita menjadi kuat. Kenci melahirkan tahanan tubuh di luar dan di dalam, Wei Qi dan Ying Qi. Maka imunitas tubuh kita menjadi kuat.
Perlahan kita naikkan tangan kita menyinari pathway kita. Dari pathway kita, visualisasi cahaya, bola cahaya berwarna merah jambu, merah muda. Kau berlidah melekat di langit-langit. Dayu akan membantu regenerasi sel-sel di otak kita. Syaraf-syaraf di otak kita memancarkan energi dan darah. Dan ucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel di kepala, di otak kita, di otak kita, bagi dagu kita, dan katakan kamu sehat dan normal. Sekarang kita rapatkan kedua telapak tangan kita turunkan di depan dada. Kita lihat ujung jari-jari kita, apakah memancarkan cahaya atau ujung-ujung jari kita bertambah panjang atau terlihat seperti kipas. Marilah kita bersihkan paru-paru kita kibas-kibaskan di depan dada kita. Bersihkan paru-paru kita. Bayangkan kedua telapak tangan kita bercahaya, sinar putih terang, membersihkan kedua paru-paru kita. Semua kotoran, semua energi negatif keluar semua. Bersih, sehat, normal. Percepat. Seperti kita menyapu dan membersihkan semua di rongga-rongga dan seluruh sel-sel di paru-paru kita. Paru-paru kita bercahaya, terang, bersih, sehat, dan normal. Tersenyumlah kepada paru-paru kita. Katakan, kamu sehat dan normal. Terus bersihkan secepat-cepatnya. Perlahan kita tarik ke atas. Kita kumpulkan seluruh energi. Lalu perlahan-lahan kita tekan seperti menekan bola di atas air. Kita tekan perlahan-lahan. Kita diamkan di depan dada kita. Kita perkuat bagian sang ciao kita di depan cakra jantung atau tancung atau sancung, yang dikatakan untuk menguatkan energi
dari emosional. Dan kita tekan lagi sedikit, turun di depan ulu hati kita tahan sebentar agar menguatkan di Zhongjiao kita. Lalu kita tekan lagi turun ke bawah ke Xiajiao. Baru kita simpan ke Tantien. Tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Kuo, yaitu bersihkan semua polusi, lancarkan semua saluran energi, energi dapat berpindah, energi dapat bersirkulasi dengan lancar selamanya. Qing chu dan su tong he dao, neng liang bang jia, gong zhuan chang tong. 清楚污染，疏通河道，能量帮家，公专畅通。清楚污染，疏通河道，能量帮家，公专畅通。3396815， 3396815， 3396815，好。很好，非常好, baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas berkat-Nya, kita bisa berkumpul dan berlatih bersama setiap hari Kamis maupun setiap hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membimbing dan membesarkan kita sehingga bermanfaat bagi lingkungan dan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada mendiang Grandmaster Profesor Dr. Kuo Chi Chen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita sehingga kita tetap sehat, bisa menjaga kondisi tubuh kita dan spiritual kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman kita yang hadir setiap hari Kamis, mau berlatih bersama dan juga latihan setiap hari di rumah untuk sebagai tanggung jawab diri sendiri maupun keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada diri kita sendiri yang termotivasi, disiplin, melakukan latihan, menjaga kesehatan untuk lingkungan dan keluarga kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Ya, tanpa terasa kita sudah lebih dari setengah jam ya latihannya. Sebentar saya ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan bisa buka mic-nya. Ya, malam Mbak. Mau nanya Vincent, kalau pada yang di awal itu jinjit sama tarik itu sebenarnya manfaatnya untuk apa ya Sensei ya? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, jinjit ini dari jinjit itu sebenarnya berpengaruh kepada jantung kita. Ya. Jadi penyakit-penyakit jantung, kalau yang ada gangguan pada jantung itu kalau kita lakukan jinjit, maka terjadi perbaikan yang cukup baik ya untuk sirkulasi darah maupun dia punya kelancarannya, energinya. Karena jantung kita kan otot-ototnya biasa tuh pada mengeras ya. Dibilang tumai inghua, pengerasan pembuluh darah.
Ya, kalau kita ada gerakan turun naik, itu kan otomatis ada tarikan ya, seperti itu. Dan ini juga mengambil oksigen sangat banyak sebenarnya. Nah, kalau kita lakukan latihan setengah jam, itu terasa segar sekali badan. Ya, coba buktikan ya, jinjit itu setengah jam. Ya. Kakinya jangan diangkat ya, jadi kakinya tetap nempel ujungnya di lantai, cuman langkahnya aja. Ya, seperti saya share dulu. Tadi sorry. Nah, kalau kita lihat ya, dia ujung kakinya masih nempel tuh seperti ini. Ya, seperti di sini nempel. Ya. Jadi telapak ujung kakinya menempel di lantai. Dan ini juga bisa menurunkan gula darah ya. Seperti itu. Dan kemudian yang mengayun tangan, ini otomatis kita di depan ini ada pintu ya, pintu. Di belakang juga berikat ada pintu. Jadi ada 4 pintu di atas, 4 pintu di bawah. Ya. Nah, pintu ini bermanfaat kalau kita terbuka, ini otomatis napas kita jadi lega. Kalau misalnya kita sesak napas ya, ada sumbatan di jantung, coba lakukan ini terus. Ya. Jadi agak jauh sedikit ya, tangannya ayun tarik ke belakang seperti gitu. Ya. Lakukan. Seperti itu. Dan ini akan berpengaruh sekali. Nanti boleh lakukan 2 gerakan, mengayun gini juga boleh. Ya, mengayun seperti itu. Setinggi-tingginya. Jadi ini terbuka. Sini. Terima kasih Sensei. Iya. Lalu boleh tanya lagi ya Sensei? Boleh. Kalau seandainya misalnya kita terbatas waktu, terus kita nggak melakukan jinjit sama tarik itu, misalnya langsung ke satu gerakan yang diam itu Sensei, misalnya ke daerah Mingmen gitu. Boleh. Terus kalau apa itu boleh ya Sensei ya? Boleh. Langsung bisa. Jadi kalau orang kantor sibuk kan, kalau misalnya aduh napas saya nggak enak nih, jantung saya rasa nggak enak, boleh ada gerakan satu, tangan di sebelah kiri, tapi perlu diperhatikan jangan melampaui garis puting susu. Jadi agak ke kiri sedikit, tapi berjarak 5-10 cm, baru tangan kanan jauh. Ya seperti itu. Ujung jari mengarah ke jantung, tangan kiri mengarah ke jantung, tangan kanan mengarah ke jantung. Seperti itu. Ya. Di sini sebenarnya ada 41 gerakan semuanya. Ada 41 gerakan yang saya ajarkan ini dasarnya supaya kita bisa merasakan energinya dulu. Sense-nya itu bisa seperti berkumpul energi semua. Nanti kalau yang lain-lainnya gampang ya. Seperti itu. Misalnya darah tinggi gitu. Ini nggak perlu lama, darah tinggi memang dianjurkan jangan sampai lebih dari 10 menit. Ya. Oh, kalau tadi kan nggak boleh lewat garis baju itu ya? Enggak, ini garis puting susu kita ya. Di sini di ujung jari ini jangan melampaui ke kanan. Ya, karena kalau ke kanan kan darah kita mompa dari sebelah kiri, dia pulang dan melalui kanan. Mengarahkan. Kecuali yang ada kelainan di jantungnya sebelah kanan ya. Kebalik dia. Seperti itu. Terus Sensei kalau kayak yang kayak kan stagnasi itu kan karena energi itu kan nggak jalan ya. Kalau kayak yang melakukan senam Dong Yikong ini kayak ada kesaksian nggak kayak benjolan-benjolan itu hilang atau mengecil gitu karena melakukan senam? Dari sekarang ini belum ada yang laporkan ya, tapi dari yang diabetes banyak yang laporkan. Setelah senam ini diabetesnya turun. Gula darahnya turun. Ya, tapi kalau yang untuk benjolan-benjolan sebenarnya ada tekniknya yang diarahkan, misalnya ada tumor di otak ya, diarahkan ujung jari kita ini, satu jari ke yang tumor, yang satu lebih jauh, seperti itu. Karena itu adalah kumpulan energi yang tidak bisa terurai ya, makanya dengan satu jari
supaya dia langsung masuk, ya, pecahkan energi itu dan disalurkan, dipisahkan. Jadi energi ini tidak di grounded, tapi di circulation di dalam senam tung ikung. Ada lagi latihan qigong itu di grounded, dibuang, ya, ke pohon, ke lantai, gitu. Kalau senam tung ikung itu di circulation, ya, dimanfaatkan lagi. Jarinya itu satu harus jari tengah ya, Sensei ya. Ya, jari tengah. Atau kalau mau ujung jari sekaligus juga boleh, tapi biasanya suka digunakan satu karena satu lebih kuat. Ya, karena titiknya kan misalnya tumor itu masih kecil, bisa terjadi di otak. Seperti itu. Nah, kalau kayak kita melakukan satu gerakan, senam diam itu 1 jam, itu nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya kita sanggup 1 Boleh, jam. boleh aja. Di dalam senam tung ikung di China kita yang suruh begini aja bisa 2 jam kadang-kadang. Ya. Oh, itu manfaatnya buat apa, Sensei? Ini buka supaya energi kita tuh terbuka benar-benar semuanya. Ya. Paru-paru kita bersih semua. Satu gerakan doang itu 2 jam ya, Sensei? Iya. Nggak, yang senam itu sisi cancuang tadi juga gitu. Hah? Ya, bisa 2 jam di sana. Bahkan ada yang 6 jam. Ya. Itu masuk ke dalam meditasi juga. Oh, berarti sambil terapin napas kali ya, Sensei ya? Napas normal aja, napas bayi. Tapi dampaknya itu luar biasa ya. Kalau kita dalam waktu lama, kita tuh bisa merasakan energi itu bener-bener berkumpul loh, ya. Gitu. Otomatis ya gitu ya, Sensei. Iya. Maka dari itu kita kalau udah makin latihan, makin lama, kita cukup satu gerakan aja lama, tapi dan kita itu merasakan sesuatu, ada energi yang ngalir di badan kita. Ya. Kayak di tangan itu kayak kerasa berat itu sebenarnya itu energi ya, Sensei? Energi itu udah mulai berkumpul dia semua. Nah, energi ini berkumpul bermanfaat untuk kita. Kayak di gerakan terakhir kan pas dari kan kayak ngumpulin Ya, itu ditarik. tuh taruh di depan dada ya. Iya. Awalnya kan kerasa tuh saya kayak agak berat ya. Mm-mm. Tapi makin lama makin dibawa ke bawah itu kayak beratnya itu agak menurun, mungkin konsisten energinya itu belum. Ya, seperti kalau terasa seperti bola, kalau kita tekan di air aja makin lama makin terasa ya. Gitu. Baru kita simpan, masukkan di tantian kita. Jadi kita lewatin sebenarnya kan ada dibilang tantian itu xia tantian, di tantian di bawah, cung tantian ya, sang tantian. Ya, ada di Yintang. Nah, ini adalah manfaat-manfaat energi yang kita kumpulkan dan kita simpan di perut bawah. Karena di xia tantian itu qi itu adalah pusat dari cenqi. Ya. Cenqi ini melahirkan 2 energi, yaitu wei qi dan ying qi. Ya, wei qi itu pertahanan tubuh di luar. Penyakit mau masuk, ada ibarat ada sapamnya yang jaga. Kalau ying qi udah masuk ke dalam, dia jaga organ. Ya. Ini adalah imunitas tubuh kita. Kalau kayak kita lagi batuk pilek gini, misalnya lagi kayak kondisi nggak oke, nggak masalah ya kita melakukan. Justru bagus latihan ini, imunitas kita justru naik. Oh iya baik. Gitu. Terima kasih Sensei penjelasannya. Ya, sama-sama. Mohon bertanya. Ya, Pak. Apa kabar, Pak? Adegan. Ya, tadi pada waktu saya begini di atas ini, saya melihat cahaya warna pink, merah muda. Iya. Terus waktu ke tengah ke dada gini putih. Nah, Iya. itu saya lihat jelas gitu. Nah, apakah kalau cahayanya di luar merah muda warna lain gitu, terus di tengahnya waktu di tengah sini bukan putih, itu tanda apa itu, Sifu? Mohon maaf. Nggak apa-apa. Sebenarnya di cahaya-cahaya itu ada maknanya ya. Di dalam pengobatan prana atau qigong ya, kalau udah makin tingkat tinggi itu udah menggunakan pakai kekuatan pikiran dari segi warna ya. Jadi dengan warna-warna seperti
warna Qigong itu warna muda semua. Dia nggak pakai yang tua ya, karena terlalu keras kalau yang tua. Yang muda seperti merah muda itu regenerasi sel cepat sekali. Oh, Ya. Seperti warna putih, putih itu kan netral. Dia bisa warna apa aja masuk di sana. Ya kalau kita biaskan kan dia bisa terurai. Ya, sinar cahaya matahari kan putih, tapi sebenarnya mengandung warna merah, warna biru, warna hijau. Pohon kan buktinya warnanya warna-warni kan, macam-macam. Itu membuktikan karena menyerap spektrum dari sinar cahaya matahari. oh Nah, di jadi kita pun sama, ya. Sebenarnya tergantung arah pikiran kita. Jadi kalau kita sudah latihan meditasi kuat, ya, kita bisa menggunakan cahaya warna-warna ini. Setelah kita mengetahui manfaatnya warna ini. Contoh misalnya warna merah muda, ya. Kalau kita luka, pasti kalau luka ini pertama kita harus jaga jangan infeksi kan, ya, gitu. Kedua, kita harus hentikan pendarahan. Ketiga, kita harus rapatkan lagi semua luka ini. Ya, tentunya pasti ada warna-warna tertentu ya. Misalnya kita kombinasi warna putih dengan warna ultraviolet sebagai pembasmi kuman ya. Kemudian kita kombinasi pendarahan kita warna dengan biru muda. Biru muda itu bisa menghentikan pendarahan. Kemudian supaya dia rapat cepat itu dengan warna merah muda itu. Karena itu regenerasi sel. Jadi zaman dahulu kalau kita lihat ada dulu ilmu apa disebut pancasona ya. Kalau dibacok luka gitu dia cuman usap aja gini rapat lagi. Itu sebenarnya bukan mistik. Ya. Itu latihan meditasi karena dia sudah kuat. Dia dengan warna merah muda itu dia combine. Itu kecepatan sel kita regenerasinya perbaikannya seperti sarang laba-laba yang rusak dia cepat sekali perbaiki. ya, Menyatukan kembali. Ya, karena dia sudah punya kekuatan konsentrasi yang tinggi. Ya, pada saat itu si sel itu bergerak jutaan kali cepat sekali untuk regenerasi selnya. Jadi rapat kembali seperti itu. Tapi itu maaf Sefu, kalau kita ada luka di mana gitu, terus kita membayangkan warna merah muda, itu bisa ya? Bisa, tapi kalau kita lukanya itu ingat pertama kita harus lakukan seperti sama di kedokteran aja. Bersihkan dahulu ya, seperti itu. Oh ya. Ya itu ada teknik dasarnya yaitu dibersihkan dahulu, kemudian kita hentikan pendarahan, baru kita rapatkan kembali. Seperti itu. Boleh kita gabung, ya bisa gabung pada saat waktu teknik pembersihannya kita bayangkan cahaya putih, hijau, kombinasi dengan ultraviolet, ditambah ada warna biru muda. Ya ditambah lagi merah jambu. Jadi berlapis-lapis gitu. Jadi sekaligus kombinasi. Gitu. Jadi cepat tekniknya. Itu Terima yang kasih. mungkin advance. Ya, Ya. ya. Itu kadang-kadang kita nggak sangka ya kalau kita lakukan dengan ketulusan, orang yang contoh seleo aja lah itu cepat sekali sembuhnya, cepat sekali sembuh. Tapi tadi di waktu di atas ini kan merah muda itu Ya, apa semua orang tuh pasti merah muda rata-rata atau ada yang bisa aja warna lain muncul, warna keunguan ya, Oh, ya. warna spiritualitas. Tapi kita makanya katakan kalau misalnya kita nggak bisa lihat, kita katakan atau kita visualisasi warna merah jambu. Gitu Ya, kita tadi itu katakan aja merah jambu. ya, tadi Karena langsung keluar warna merah muda langsung. iya, merah muda seperti itu. Ya. Itu sangat bagus sekali. Nanti kita punya otak ini bagus regenerasi selnya. Oh, Gitu, nggak cepet pikun, nggak cepet ini ya, pengecilan otak. ya, 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 benar. Ya. Ya ini basic-basic ini kita harus kuatin dulu. Ya, betul. Kalau di China kenapa latihannya sangat berat sekali karena dia perkuat basicnya dulu. Gitu. Kita udah kayak di latihan di Shaolin ya. Dari pagi bangun 4:30, kita jam 5 sudah latihan sampai selesai jam 10 malam setiap hari itu. Begitu. Ya. Kalau ini Sifu kalau Qigong dengan ini sangat berbeda ya. Kalau ini Sebenarnya sama aja intinya, cuman tekniknya aja kan banyak cara.
Kalau ini kan cara daur ulang ya. Ini tadi saya dengar sirkulasi ya, Iya. sirkulasi. Nah, Kalau Cikung tuh dibuang ke tanah, ada yang grounded, ada yang enggak juga. grounded ya. Ada yang grounded. Oh, Ya. gitu. Dan perputarannya ada disebut Xiao Zhou Tian ya, kita ada perputaran Kung Chuan. Kung Chuan itu kita dari Xia Jiao, Chung Jiao, Sang Jiao dari depan, baru dia naik ke atas ke belakang. Kalau yang Iya. Chen Qi dia dari Tan Tian itu turun ke bawah, ke Hui Ying naik ke punggung belakang, ke Mingmen dia naik ke Ciaci ya, terus dia putar ke Pai Hui, dia turun lagi ke Yintang, turun lagi ke tenggorokan, ke cakra jantung ya, solar plexus, baru turun ke Tan Tian lagi Iya. gitu. Itu dibilangnya Xiao Zhou Tian ya. Tadi itu semua tadi senam itu lidah kita tetap nekan Tetap 6 itu semua sama, pasti semua kalau di Qigong semua ujung lidah ini harus melekat. harus ya. Harus melekat. Kenapa kita harus melekat? Itu untuk menghubungkan denmai dan tumai. Jadi saluran depan denmai sama yang di belakang tumai. Ya, Berarti kalau nggak nekan ke atas itu putus, seperti percuma putus. ya. Ya, energinya putus. Jadi susah untuk mencapai kekuatan energi yang lebih besar, nggak bisa. Oh iya. Dan itu menyehatkan kita, menyeimbangkan kembali ya. Yin sama yang ya, Iya. seperti itu. Hmm. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau tanya silakan. Terima kasih, Sifu. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita akhiri untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi sata, bos kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, Sinse. Terima kasih, Sama-sama, Pak Cie, Bos. Cie, Sama-sama. Terima kasih, Sensei. Terima Sama-sama. kasih, Sensei. Yuk, terima kasih. Saya akhiri ya. Ya.